Halo semuanya, kenalin nama gue Agung dari kejuruan Data Analis PPKD Jakarta Selatan. Oke, semuanya balik lagi sama gue. Di video yang lain lagi, kali ini gue akan menjelaskan mengenai salah satu penggunaan machine learning, yaitu bagian supervised learning menggunakan decision tree. Nah, apa sih isinya? Kurang lebih seperti inilah isi dari apa namanya yang gue pelajari untuk kesempatan kali ini. Kita pakai data churn ya, data churn pelanggan, kemudian data ketik di sini maksudnya tadi gue ngotak atik data lah, ngotak atik codingannya supaya ya mungkin perlu memperlengkap gitu. Oke, di sini kita import library seperti biasa, pakai pandas untuk manipulasi data, menganalisa data dalam token. Kemudian ada NumPy untuk numerik. Kemudian ada Matplotlib, ini untuk fungsinya untuk visualisasi dasar ya, seperti grafik batang, garis, ataupun scatter plot, dan juga ada Seaborn juga untuk visualisasi. Tapi Seaborn lebih fokus pada visualisasi yang lebih modern seperti uh, box plot, heatmap, dan juga terkait dengan yang interaktif. Kemudian kita load dataset ya. Di sini kita masukin datasetnya. Read dan di sini dfet ya, untuk mengetahui 5 data pertama yang ada di kepala. Kemudian kita ada eksplorasi data, di mana di sini kita masukin depinfo, depiscatcher, ya, value kan berapa jumlahnya. Di sini ada complot untuk melihat berapa banyak uh, data yang kita miliki perbandingannya ya, di bagian di kolom churn, distribusi churn dan tidak churn, dan plot show. Kita di sini punya sekitar 200 data 0 sampai 199 dan kolomnya sebagai berikut ya. Kemudian untuk distribusinya kita punya sekitar 80 lebih dikit atau 80 kan yang churn, dan 120 menuju 120-an, 119, 117, 118 yang tidak churn gitu. Kemudian masuk untuk pre-processing data. Nah, di sini untuk pre-processing data, di sini ada beberapa kondisi ya. Ada true dan false, itu true bernilai 1 dan false bernilai 0. Nah, ini contohnya misalnya untuk paket premium true, artinya benar ya. Pelanggan tersebut menggunakan paket true, dan juga false ini paket apa namanya, tidak menggunakan paket premium gitu misalnya. Nah, kemudian juga paket mitra standar, di sini true dia menggunakan paket mitra standar, dan false ini tidak menggunakan paket net standar. Lebih seperti itu sih. Nah, ini ya juga sama yang churn ya. Churn di situ true berarti dia masih berlangganan, dan churn false berarti dia sudah tidak berlangganan. Kemudian masuk split data. Oke. Untuk split data ini sendiri, nah, dia ini dibagi X sama Y, dua-duanya churn ya. Churn untuk ya, karena kita nyarinya mau churn masih berlangganan atau enggak, karena kategorisasinya dari sana. Kemudian di sini kita bandingkan ya, ada test, di sini kita split. Kemudian ada test size 0,2, artinya kita menggunakan 20% data untuk di testing. Nah, 80%-nya berarti kita menggunakan 0,8, itu menggunakan data untuk di training. Nah, bedanya itu testingnya pada training itu berarti data itu tersebut dilatih. Nah, sedangkan data testing adalah data yang tidak ikut bagian batu training atau tidak dilatih, tapi dia langsung diuji menggunakan dataset yang kiranya atau data-data baru lah gitu. Nah, dapatlah hasil seperti ini. Nah, untuk ukuran training artinya dia tadi apa namanya 80% ya, artinya 160 data yang di training, dan di sini terdapat 7 kolom fitur, dan juga ada data testing ya, sekitar 40 tadi yang 0,2 20%, ada 7 di dalam 7 kolom fitur. Oke, masuk ke model ya. Nah, untuk model ini di sini sendiri ada beberapa model. Di sini saya import beberapa seperti tadi di atas, saya ini tambahin aja. Pertama ada distinct classifier karena kita menggunakan kemudian random forest, logistic regression, dan juga SVG. Nah, kalau di sini kita masuk aja ke instalasi modelnya. Nah, di sini saya menggunakan yang pertama distinct tree. Di sini ada criterion Gini. Nah, Gini itu maksudnya itu adalah untuk menentukan ukuran impurity atau ketidakmurnian code, yaitu berapa dicampur dan data di suatu node. Gini ini digunakan untuk memilih memisahkan data split terbaik. Semakin kecil ini maka murni akan semakin murni. Nah, kemudian di sini ada markdepth. Nah, di sini markdepth ini saya gunakan 3 ya. Ini sebenarnya biasanya digunakan 5, tapi kenapa saya gunakan 3 ini? Karena 3 ini untuk nanti hasilnya visualisasi, karena kita akan melihat bagaimana position tree-nya nanti. Tapi kalau 5 juga bisa gitu. Nah, sedangkan markdepth ini berfungsi untuk membatasi kedalaman maksimal pohon keputusan. Nah, kalau di sini saya gunakan 3, artinya sampai 3 level.
agar model tidak terlalu kompleks dan terhindar dari overfitting. Nah, kemudian di sini untuk random forest. Nah, random forest di sini ada n estimator. Nah, n estimator ini artinya apa? Nah, n estimator di sini berfungsi untuk maksudnya kamu bangun 100 pohon dan kemudian mengambil voting rata-rata hasil dari semua pohon itu untuk menentukan prediksi akhir. Oke, gampangnya gini, kamu tanya 100 ahli untuk memprediksi apakah pelanggan churn atau tidak. Setiap orang atau pohon di sini bisa tahu sedikit, tapi kalau kamu ambil secara rata-rata dari pendapatnya, maka hasil lebih akurat dan stabil. Nah, kurang lebih random forest seperti itu ya. Maksudnya untuk kedalamannya, artinya sampai level berapa data tersebut diambil. Seperti tadi ya, random set 42. Kemudian ada logistic regression. Logistic regression sendiri di sini ada max iter ini maksudnya jumlah iterasi maksimum atau langkah perhitungan yang diperbolehkan dilakukan algoritma untuk mencapai konvergensi. Konvergensi itu apa sih? Nah, konvergensi itu berarti artinya model sudah menemukan nilai terbaik dari parameter yang memiliki nilai error. Gampangnya max iter 1000 iternya kesempatan yang dikasih sampai 1000 langkah untuk menemukan solusi terbaik. Artinya mesin tuh dikasih 1000 langkah untuk belajar gitu, untuk menemukan solusi paling optimal. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian ini kita SVC di sini ada probability true-nya, artinya kemungkinannya true, artinya sudah benar. Jadi di sini kita akan model sudah siap digunakan, di sini juga sama, langsung di training semua modelnya. Dan semua model sudah berhasil dilatih. Oke. Kemudian ini codingan untuk prediksi dan evaluasi model. Oke. Untuk prediksi dan evaluasi model, di sini saya menggunakan kurang lebih 4 metode ya, decision tree, random forest, logistic regression, dan juga SVC. Kita lihat dulu dari decision tree. Nah, untuk decision tree ini sendiri akurasinya cukup, untuk akurasi sendiri sudah cukup baik ya, ada di 90 di 92,5. Nah, ini juga hasilnya bagus, ini hasilnya bagus, bagus. Nah, di sini juga hasilnya sudah oke lah gitu. Jadi nilai untuk nilai precision, nilai recall, dan juga nilai F1 score ini juga sudah sangat bagus. Nah, kelebihan dari decision tree ini yaitu lebih sederhana dan mudah diinterpretasikan, dan juga kelemahannya potensi overfitting dibandingkan model ensemble seperti random forest. Nah, sedangkan tadi untuk random forest ya nilainya lah ya. Di sini ada sedikit perbedaan ya. Random forest, tapi hasilnya kurang lebih sama. Di sini decision tree masih paling tinggi. Artinya kalau kita lihat ROC dan AOC-nya, kalau kita bandingkan dengan random forest, nah ini dia akan lebih menyebar ke kiri atas gitu untuk grafiknya. Sayangnya di sini tidak saya tampilkan nanti. Nah, kurang lebih sama seperti itu. Namun juga untuk SVC di sini cukup rendah karena memang SVC ini memang kurang cocok jika digunakan untuk dataset ini gitu, karena tanpa internal atau parameter lebih lanjut, artinya tanpa tambahan atau fitur tambahan atau eksekusi lebih lanjut kurang bagus. Nah, kemudian kita akan lihat confusion matrix. Oke, kita lanjut ya untuk di confusion matrix. Jadi confusion matrix ini sendiri artinya matriks kebingungan, yang namanya gitu. Oke, di sini kita baca yang addition tree aja, tapi kurang lebih penjelasannya akan sama mengikuti addition tree yang lainnya. Oke, gampangnya di sini yang pertama ada true negatif di sini, yaitu sebanyak 28, artinya model berhasil memprediksi 28 pelanggan yang benar-benar tidak churn dengan tepat. Artinya di sini ada 28 pelanggan yang tidak churn nih, benar nih 28 pelanggan yang tidak churn. Kemudian ada false positif, artinya tidak ada pelanggan yang sebenarnya tidak churn tapi diprediksi churn, artinya model tidak terlalu overpredict churn. Nah, ya ini berarti sudah tepat nih. Kemudian false negatif. Nah, ada 3 pelanggan yang sebenarnya churn tapi model prediksi mereka tetap bertahan atau non churn. Nah, artinya ini sebenarnya aslinya nih pelanggan nih churn nih, saya churn tapi di model prediksinya kok tetap bertahan gitu, non churn gitu. Nah, kemudian ada true positif 9, berarti 9 pelanggan yang benar-benar churn. Nah, kurang lebih seperti itu. Begitupun untuk confusion matrix yang lain-lainnya gitu, sama penjelasannya. Oke, sekarang kita lanjut ke pohon keputusan. Oke, untuk di pohon keputusan ini sendiri, ya ada beberapa hal ya, di sini ada banyak sekali, tapi kita akan coba ulik sedikit demi sedikit. Yang pertama ada road note ya, ini paling atas nih akarnya. Jumlah pengaduannya di sini kurang dari 35, artinya ini paling penting menurut model karena muncul paling atas.
artinya pelanggan sering mengadu lebih dari 3 kali cenderung churn, sedangkan mengadunya kurang dari 3 kali itu cenderung tidak churn. Nah, nilai Gini-nya itu 0,494, artinya tingkat ketidakpuasan cukup tinggi, masih campur churn atau tidak churn. Kemudian sampelnya kita diambil 60 data ya di sini yang masuk plot ini, dan juga ada value di sini. Value di sini 89,71, ya ada 89 pelanggan yang tidak churn dan 71 pelanggan churn. Nah, untuk di sebelah kiri ini ada 6 pelanggan bulanan kurang dari atau sama dengan 7,5, artinya pelanggan baru yang langganan kurang dari atau sama dengan 7 bulan masih berisiko churn, tapi kalau sudah lebih langganan cenderung tidak churn. Nah, Gini-nya 0,0209, ini cukup bersih dalam satu kelas, dan 8912 artinya didominasi oleh yang tidak churn. Kemudian kalau kita lihat dari keputusan cabang kiri, secara rata-rata pelanggan dengan pengaduan jumlah yang lebih sedikit, dan langganan lebih dari 7 bulan hampir pasti tidak churn. Sedangkan kita lihat cek yang full sebelah kanan. Nah, untuk yang full sebelah kanan, di sini nilai Gini itu artinya paling bersih. Semua pelanggan yang pengaduan lebih dari 3,5 kali artinya 100% churn. Artinya modal sangat yakin atau banyak keluhan atau pasti keluar. Nah, kesimpulan dari cabang kanan ini, pelanggan yang sering mengadu hampir pasti churn. Oke. Nah, kemudian kurang lebih seperti itu ya. Begini ya, sehingga dapat disimpulkan berdasarkan poin keputusan, fitur jumlah pengaduan menjadi faktor utama di sini yang mempengaruhi churn. Tingkat pelanggan dengan pengaduan lebih dari 3 kali hampir dipastikan churn. Selain itu, pelanggan dengan masa langganan lebih dari 7 bulan cenderung tetap bertahan tidak churn, sedangkan pengaruh usia dan lainnya yang tidak saya jelaskan terlihat namun tidak terlalu signifikan. Faktor-faktornya tidak terlalu signifikan. Oke, kurang lebih itu aja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih sudah menyaksikan video saya, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.